Ya oke guys, kembali lagi bersama gue di konten cerita bareng owner. Dan kali ini udah bersama Mas Tommy. Kita akan bahas soal modifikasi motornya nih. Nah Mas, akhirnya sampein juga nih buat review motornya. Nah ngobrolin soal motornya sebelum itu, tapi aku mau nanya dulu nih, sebelum pakai R6 pernah pakai Moge lainnya gitu nggak? Sebelum pakai R6, Moge untuk sport belum pernah. Tapi kalau V-Twin pakai Sportster 48. Oh, 2017 waktu itu. 2017. Dan itu berarti ke R6 tuh ganti atau nambah? Waktu itu sebelum R6 saya pakai Ninja 250 dulu. Setelah itu dijual, kemudian nambah ini ceritanya. Oh, nambah. Ya. Oh, oke. Berarti awalnya emang lebih sukanya dulunya Harley ya? Kebetulan aja waktu itu. Kebetulan ya. Lagi sama teman-teman main Harley, jadi Harley. Tapi jiwa saya memang lebih ke sport. Lebih ke sport. Ya. Oh, oke. Nah, pastinya kan sebelum ngambil R6 ini ada berbagai pertimbangan nih, kayak mungkin ngambil dari pesaingnya lah, CBR 600 atau dari Kawasaki. Nah, kenapa akhirnya milihnya R6 nih? Jadi salah satu hal kenapa ambilnya R6 simple, karena waktu itu saya mau nyari Moge yang bisa nyalain hazard, simple sih waktu itu. Sebenarnya nggak penting sih, cuman waktu itu mau ambil Ninja 636 2012 tapi belum ada hazardnya waktu itu kan. Nah nyari kebetulan jodohnya memang sering ngeliat tapi nggak begitu tertarik waktu itu. Tapi setelah saya perhatikan lama-lama ternyata seksi juga, jadinya ke R6. Oh, kan R6 itu juga terkenalnya mungkin kalau bagi beberapa orang posisi ridingnya termasuk gak enak lah, terlalu buruk atau gimana. Nah, itu berasa nggak? Pertama pagi ini naik Kaliurang terus turun ke Amplas seharian itu nggak bisa jalan mas. Nunduk belakangnya capek, terus mohon maaf pinggangnya juga, pinggangnya. Jadi memang nunduk dan memang riding posisinya sangat sport gitu. Tapi setelah review beberapa orang pakai sebulan lah itu udah enak, udah dapat feel-nya. Oh iya kan, karena awal-awal perlu penyesuaian juga ya. Betul. Jadi butuh penyesuaian lah. Tapi lama-lama enak dan nggak capek-capek juga sih. Oh iya. Udah nyaman lah. Nah ini berarti ngambil bekas apa baru? Ini bekas. Iya. Di sahabat saya di Makassar. Oh, berarti berarti lihat di Makassar. Apa langsung kirim aja gitu? Ini sudah lama saya tahu barang ini. Kebetulan sahabat saya di Makassar waktu itu ini motor simpanan, emang dia nggak pakai, jarang. Dan kebetulan waktu itu rezeki dia nawarin saya, dia mau ganti panigel, makanya jadi dia mencoba tawarin, alhamdulillah cocok, jadinya saya ambil. Dan saya tahu historinya gitu. Tangan kedua lah. Jadi nggak perlu khawatir ya sejarah sebelumnya pernah crash atau apa, karena udah kenal juga dan tahu ya. Betul. Oke. Nah kalau pas awal dapet nih udah ada modifikasinya apa belum? Ini motor bangun dari tidurnya ya, hampir 2 tahun nggak nyala waktu itu. Jadi ini posisinya belinya dapatnya standar. Dapatnya standar. Jadi mulai dari dalam sampai luarnya saya semua yang tambahin. Nah ini emang ngambil tahun berapa nih? Ini 2011. 2011. Iya, rakitan 2011 dinya. Terus kemarin beli itu pas tahun berapa? Saya beli November 2020. Akhir tahun lalu. Dan itu kan dalam kondisi mati ya waktu itu ya? Iya, waktu itu ini mati posisi. Nah, berarti dihidupinnya di Jogja nih, di bengkel Jogja? Di Makassar. Oh, di Makassar. Iya, berarti sebelum kesini udah diberesin di sana gitu ya? Betul. Karena saya dengan saudara saya waktu saya beli, posisinya ini akan saya bayar ketika sudah beres semuanya. Iya. Jadi ya motor di dalam kandang lah, nggak pernah dia apa-apain karena beliau juga sangat sibuk dengan aktivitasnya. Seorang pejabat, jadi ya cuma buat pajangan. Terlantar, iya sangat terlantar, kasihan waktu itu. Nah kalau untuk warna ini emang udah dari awal putih? Iya, awalnya putih.
sih semuanya. Saya nggak merubah warnanya. Merubah warna. Nah, awal-awal nih yang dilakukan modifikasi apa dulu nih Mas yang diganti? Oh, waktu itu yang saya ganti pertama kali standar saja cuma semuanya. Pertama karena bannya ini waktu itu bunganya masih ada, tapi karena sudah expire, jadi saya ganti ban. Kemudian saya ganti knalpot. Awal-awalnya itu sama spion dengan kopling gitu aja sih. Oh iya. Awal-awalnya. Kalau knalpot sih udah pernah beberapa kali ganti juga belum Mas? Biasanya kan anak motor ya knalpot udah beberapa kali ganti nih, nyoba brand ini, nyoba brand itu. Iya, saya kebetulan pakai Acra, satunya Rockfan aja. Oh. Ya, untuk kalau memang mau ada suaranya sedikit. Iya. Kalau ini lebih ke adem ya? Iya, ini lebih ke adem. Oke. Nah kalau selama pemakaian nih, kalau untuk di Jogja ya, servisnya yang Mas lakuin di motor ini tuh diserahin di bengkel mana? Kalau ini sama Mas Anum ya di SBM Melati. Oh iya. Yamaha, langsung di Yamaha untuk servisnya. Tapi pertama datang ini saya maintenance di Roadrunner. Oh iya, di mana? Sama Mas Indit, jadi ini di quick detail full satu ditelanjangin semuanya, kemudian didetailin lagi, bersihin satu-satu. Kalau Mas Indi tuh pengerjaannya udah dijamin sih, pasti Ya, memuaskan. Betul. Oke. Nah ini coba kita bahas nih Mas yang bagian yang udah diubah nih, kita mulai dari stang dulu deh. Part apa aja nih yang udah diubah? Oke, kalau dari stang sendiri yang sudah saya rubah itu di master rem dengan master kopling ya, dua-duanya saya menggunakan Aqua 1 biru kiri kanan. Kemudian untuk tabung minyak rem pakai Brembo. Saya tambahkan juga itu voltmeter ya berarti? Iya, voltmeter WR3, kemudian bracketnya juga WR3. Ditambah lagi Project One untuk clamp kit segitiganya. Oh iya. Itu yang ada untuk di bagian stang. Pakai stabilizer nggak sih Mas? Ini stabilizernya sudah ada di baru datang di. Oh baru datang. Iya di Happy. Saya pesan Ohlins. Oh iya. Nah itu yang dipesan tuh stabilizernya emang khusus buat ini atau nanti custom dudukan lagi? Oh enggak, itu D020 khusus untuk R6 PNP. Oh oke. PNP untuk R6. Nah kopling ini sebelum diganti Aqua 1 sama sekarang sesudah beda banget ya Mas feeling koplingnya? Iya beda banget. Tapi katanya orang akan cepat habis kanvas. Saya rasa itu tergantung dari setelan ya. Oh iya, setelan. Jadi ya saya percayakan untuk setelannya yang nyaman, kemudian secara ergonomis sama presisi, juga fungsinya juga tetap dapat. Itu kemarin di setel dari SBM langsung sama Mas Anum. Nah kalau spion pakai merek apa itu? Saya pakai Black Diamond. Oh Black Diamond. Dari kacanya sih kelihatannya adem ya kalau siang gitu yang kelihatan. Iya benar. Nah pakai Black Diamond. Nah untuk visor juga udah ganti deh? Iya, visor saya pakai ZG Zero Gravity. Zero Gravity. Dan kalau turun ke depan untuk headlamp, saya nggak ganti motor dynamic, tapi bohlamnya saya pakai Ultinan Philips. Biar sangat terang sih kalau malam. Itu pakai tambahan relay atau tinggal udah dipasang aja? Tambahan relay. Tambahan relay ya. Masih tambahan relay. Nah kalau untuk selang rem terus kaliper itu juga udah diganti belum? Sudah. Kalau selang rem saya percayakan ke Hel. Depan sama belakang pakai Hel. Kalau untuk kalipernya saya ganti depan Brembo GP4 RS. Kemudian belakang saya ganti juga Brembo P2. Oh, kalau bawaannya tuh merek Nissin ya kalau nggak salah. Betul. Kalau belakang Nissin, depan Yoko apa gitu saya lupa. Okay. Massimo tuh lupa saya. Yang gambar bintang-bintang kalau depan itu. Tapi kalau misalkan dulu nih ya, misalkan kita pakai pas masih pengereman standar, sebenarnya dirasa udah cukup belum sih untuk R6 gitu? Atau ya tetap perlu di-upgrade lagi gitu? Kalau so far
sangat cukup ya. Hmm. Lebih dari cukup, apalagi bawaannya ini untuk master remnya R6 itu Brembo 16 ya, SCS 16. Sangat cukup. Cuman balik lagi saya memang senang modif dan memperhatikan estetika, jadi yang penting fungsinya dapat. Kalau lebih baik estetika tuh bonus berarti. Iya benar. Oke. Dan itu kan tergantung kita milihnya juga. Betul. Oke. Nah ini part karbonnya ini replacement atau emang dilapis gitu? Ini saya ganti replacement. Jadi saya beli baru, parts yang orinya saya simpan di rumah. Semuanya ini tidak ada yang parts ori saya ganti maupun saya karbonin. Jadi orinya semuanya masih ada. Ini saya beli sendiri lagi untuk parts karbonnya. Jadi TNT semuanya. Ini belinya emang custom kayak request atau emang udah beli langsung jadi? Beli langsung jadi, sudah ada. Beli online berarti? Iya, beli online di BP Karbon ya. Itu beli langsung sepaket atau per bagian? Per bagian. Tapi saya beli langsung sepaket. Cuman ada satu parts yang kayak tangkinya di sini sama di belakang banyak, tapi saya nggak ambil. Karena saya memperhatikan estetikanya, apalagi kalau kayak di depan, di spakbor depan saya kasih karbon, kelihatannya ada yang kosong gitu. Jadi yang warna body biar warna body betul, aja gitu ya. Betul. Saya mempertahankan warna apa adanya, yang lain hitamnya saya tutupin sama karbonnya. Untuk jok juga udah ganti nih kulitnya ya? Iya, saya ganti kulitnya. Saya pakai MB-Tech. Itu custom atau dibikin di bengkel di mana? Ini custom saya bikinnya di perempatan Monjali. Yang tempat jok mobil itu ya? Iya betul. Iya. Di situ itu referensi dari teman. Jadi bikin di situ langsung. Tinggal desainnya saya googling saja. Oke. Dan perpaduan warnanya ya ada hitam, merah sama putih. Iya betul. Nah kalau untuk kaki-kaki ada yang udah diubah kayak sok gitu-gitu? Kalau sok saat ini depan belakang saya masih pakai yang original ya. Terakhir ya memang saya mungkin impian semua para bikers kalau modifikasi Ohlins ya. Tapi itu dua terakhir dari bucket list saya. Ohlins belakang sama OZ, tapi itu mungkin paling terakhir. Iya. Makanya sekarang velgnya ditempelin dulu aja, bukan OZ. Betul. Bukan OZ dulu. Oke. Nah, stop lamp belakang nih juga udah bukan bawaan berarti ya? Iya benar, saya ganti Moto Dynamic 3-in-1. Udah 3-in-1. Iya. Oke. Kalau single seat? Single seat pakai Project One. Project One. Ya. Oke. Nah kalau untuk beberapa partnya ini beli online sendiri atau langsung datang di bengkel di Jogja gitu? Ada yang ready? Ada yang online, ada yang datang langsung ke bengkel Jogja. Kalau di sini saya dua di Happy dengan di Pugeran. Iya. Seperti tutup ini Lighttech, kemudian minyak rem belakang Lighttech, semuanya ini ambilnya di Pugeran. Nah kalau cover WR3 ini ada di bagian mana aja? Cover WR3 saya ada di untuk radiator, kemudian frame slider dengan engine guard WR3. Sama beberapa baut sambungan di kaliper dengan baut di belakang. Nah, misalkan ya ada orang yang dari CC 2,5 nih mungkin mau upgrade ke CC 600. Sebenarnya R6 ini recommended nggak sih untuk ya kalau misalnya pemula mau main moge nih gitu? Kalau recommended saya sangat merekomendasikan ya kalau R6 dibanding dengan saudaranya 636 maupun CBR 600, tapi balik lagi sesuai seleranya masing-masing, karena kalau mau nyaman ya pasti ke CBR 600. Betul. Kalau ke 636 Ninja ya memang sih agak tinggi gitu ya. Karena dia agak manjang ke belakang. Tapi kalau ke R6 ya saya lebih dari 3 di kelasnya saya lebih merekomendasikan ke R6. Ya emang awal-awal pasti bakal butuh penyesuaian. Iya betul. Tapi kalau sering dipakai riding saya rasa nggak ada masalah. Pegalnya pun
juga nggak berasa gitu. Oh, oke. Nah, kalau dari segi perawatan nih, R6 tuh bisa dibilang untuk part-partnya itu masih cukup mudah nggak sih Mas, untuk mendapatkannya? Masih cukup mudah kalau menurut saya, partsnya masih cukup mudah. Hmm. Kalau yang agak sulit sih mungkin apa ya? Tapi dipesan di Yamaha SBM pun juga ada. Yamaha SBM bisa ya part-part? Bisa, Kayak bisa. gitu. Oh. Kalau untuk part-part ori internal yang di dalamnya. Oh iya, udah pernah ini belum Mas ganti part yang sekiranya ya harganya juga lumayan, terus nyarinya susah gitu, udah pernah belum di motor ini? Oh sudah. Ini saya barusan ganti filter udara. Oh, Jadi kalau di Yamaha yang orinya langsung itu harganya cukup terjangkau 400-500 ribu ya. Cuman karena pesan ke Jakarta, di satu sisi juga saya pengen coba MWR. Jadi saya pesan MWR biar kelihatan racingnya sama tarikannya lebih agresif. Jadi saya pesannya, saya pakainya MWR. Oh, oke. Nah, kalau selain itu mesin ada lagi nggak sih Mas yang udah diubah, di-upgrade lah istilahnya? Sejauh ini nggak ada ya. Saya tidak begitu terlalu suka cepat, tidak suka balap, tapi untuk upgrade ke mesin saya belum. Dan emang masih ngerasa cukup lah performanya ya. Betul. Lagian juga saya jarang, ini paling jauh saja ke Magelang. Jarang, soalnya rutinitas kerjaan, jadi ini hanya pakai untuk weekend aja. Iya, ya buat ya Sunmori, ya, betul. santai lah gitu. Betul. Oke. Nah, misalkan nih Mas, ada yang mau ngambil R6 nih, ya nyari yang bekas juga. Kira-kira apa aja sih yang mesti diperhatiin? Kan kemarin juga Masnya beli bekas nih, mungkin ada tipsnya nih. Oh iya, yang paling pertama sih, ya menurut saya beli ini tanda kutip kita beli full paper ya gitu. Iya. Kalau beli ini kita ngelihat dari STNK-nya dengan BPKB-nya secara fisik, kemudian cek baik-baik pajaknya. Nanti berapa lama? Karena ketika salah ngitung pajak, ya untuk hitungan belinya juga kita pasti akan tekor gitu. Iya. Ternyata misalnya 3 tahun ternyata matinya 7 tahun kan cukup jadi banyak juga. 14 jadi 22 juta cukup. Iya. Kemudian habis itu dicek lagi mesinnya terus motornya sudah pernah crash apa belum. Gitu. Saran saya sebaiknya beli kalau misalnya ada kenalan atau teman, ya mending barangnya teman aja kayak gitu. Yang udah kenal lah, udah tahu juga betul, dia gimana, betul. merawat kayak gimana. Ada service after ininya juga enak gitu, kita tinggal menyesuaikan. Daripada tapi kalau misalnya memang trusted seller dan bayarnya juga nggak ada masalah, ya silahkan aja. Oke. Nih, project kedepannya ada nih Mas yang masih mau diubah lagi nih di motor ini? Oh iya, paling steering damper sama light untuk rantai chain adjuster gitu ya. Itu dua-duanya sudah ada di Happy, tinggal diganti. Paling tinggal itu sama shock dengan velg, cuman itu dua. Okay. Setelah itu stop. Itu ya udah dinikmatin aja. Iya. Udah stop. Nah, terakhir nih Mas, mau nanya soal ban nih. Bannya pakai brand dari mana nih? Ini Batlux S22 depan belakang. Saya pakainya Batlux. Ini lebih ke soft apa medium berarti? Saya kurang paham ya kalau antara soft dan medium, karena nyaman untuk daily use aja sih. Iya. Kan banyak yang biasa tawarin ganti yang model donat kayak gitu, biar cornering atau apa. Terus terang saya pertama pakai ini hampir jatuh waktu itu karena saya nggak tahu cornering. Jadi setelah itu saya pakai ya biasa-biasa aja, nggak usah. Cuma kalau untuk kayak misalkan jalanan basah atau hujan nggak licin ya? Enggak. Ini cukup aman. Oke. Nah nih, misalkan ada yang punya R6 juga dan mau nanya-nanya mungkin referensi modifnya, bisa langsung DM aja ya Mas, boleh? Boleh, silahkan. Bisa langsung nanya-nanya aja.
Thank you banget Mas, udah mau diajak bikin video. Siap, sama-sama Mas Nyempetin Bening. waktunya. Semoga proyek kedepannya lancar lah ya. Amin. Oke. So itu aja guys untuk video kali ini, dan thank you juga buat Maxwax yang udah ngizinin kita buat bikin video di sini. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Thank you.